Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deden Tri Prasetya NIM 120170076 dari Prodi Teknik Mesin TPB 32. Di sini saya ingin menjalankan tugas PKS, yaitu membuat program flowchart dan C++ dengan materinya yaitu dari mata kuliah fisika, kimia, biologi, dan matematika. Di sini saya memilih mata kuliah fisika dan kimia dengan judul menghitung rumus hukum gas ideal, dan fisika menghitung rumus dari laporan praktikum. Yang pertama kita menjalankan program flowchart menghitung rumus hukum gas ideal. Yang pertama kita pilih integer, kemudian dengan variabel pilih, kemudian real dengan variabel r, kemudian nanti ini akan digunakan untuk rumus di bawah, kemudian string dengan variabel lagi, kemudian kita menggunakan pengulangan dual yaitu untuk pengulangan di akhir nanti apakah akan mengulang programnya atau tidak. Yang selanjutnya kita langsung masuk ke program, yaitu kita pertama memasukkan output yaitu rumus PV sama dengan nRT. Kemudian ada 4 pilihan ingin mencari apa. Yang pertama ada mencari nilai P atau tekanan dengan satuan atmosfer, yang kedua mencari nilai volume dengan satuan liter, yang ketiga mencari nilai N atau mol dengan satuan mol, yang berikutnya ada mencari nilai T atau suhu dengan satuan Kelvin. Kemudian kita akan diberi pilihan lagi ingin mencari apa, pilih 1, 2, 3 atau 4. Kemudian kita beri input dengan variabel pilih dari pilihan 4 ini. Kemudian ketika kita pilih salah satu dari 4, kita akan dibawa ke program ini masing-masing. Ini yang ke-1, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Jika kita pilih 1, kita akan dibawa ke program yang ini, yaitu mencari nilai P atau tekanan dengan satuan atmosfer. Terus kemudian bawahnya kita masukkan integer dengan variabel K. Terus kita beri output dengan masukkan banyaknya percobaan. Kemudian kita pilih input dengan variabel K, dan kita akan dibawa masuk ke real array dengan perkalian P, V, N, dan K dengan indeks daerah masing-masing K. Kemudian kita masukkan nilai R-nya, yaitu rumusnya itu 0,0821. Kemudian kita integer dengan variabel I. Kemudian kita pilih for ini dengan 0 sampai dengan 1. Terus kemudian kita yang berikutnya output masukkan nilai I plus 1. Kemudian yang berikutnya rumusnya. Yang berikutnya ini ada rumus ketetapannya, yaitu R 0,0821 atm kali L per mol kali K. Kemudian yang berikutnya masukkan nilai N-nya atau molnya. Kemudian kita pilih di sini, kita input dengan variabel N, yaitu mol yang akan kita cari. Kemudian yang berikutnya ada masukkan nilai suhunya. Kemudian di sini input kita beri variabel suhu yang akan dihitung nanti. Yang berikutnya masukkan nilai V dengan satuan liter. Kemudian kita input dengan variabel volume itu. Kemudian akan keluar rumusnya, yaitu N dikali R dikali T dibagi V. Kemudian akan ada output seperti ini. Ketika ini sudah berjalan, maka hasilnya akan keluar. Ketika hasil perhitungannya sudah keluar, kita akan ditanya kembali ke menu awal, ya atau tidak. Terus kita masukkan input dengan variabel lagi. Jika iya, kita akan kembali ke program awal seperti memilih ingin menghitung rumus apa. Jika tidak, program sudah selesai. Nah, mari kita coba menjalankan programnya. Di sini ada 4 pilihan seperti tadi. Yang nomor 1 ada mencari nilai P, mencari nilai V, mencari nilai N atau mol, mencari nilai T. Ingin mencari apa, pilih 1, 2, 3 atau 4. Kita pilih nomor 1. Terus masukkan banyaknya percobaan 1.
masukkan berapa nilai molnya, kita 10, kita masukkan 10, terus suhunya kita masukkan 300, terus volumenya kita masukkan 20.000 liter. Terus kemudian nilai P tekanan ini dengan hasil 0,012315. Kemudian kita coba jalankan ulang. Oh ini ya, salah, harus kapital. Baik, kita ulang. Jika di sana harus kapital, kita harus mengikuti kapitalnya. Sekarang kita coba mencari nilai mol dengan nomor 3. Masukkan nilai molnya 10. Oh maaf, itu tadi masukkan banyak percobaan. Mari kita ulang di sini. Kita ingin mencari mol, pilih 3, terus kita masukkan banyaknya percobaan, 1 saja, terus masukkan nilai yang diminta, yaitu nilai atmosfernya kita masukkan 10, nilai volumenya kita masukkan 20.000, nilai suhunya kita masukkan 300 Kelvin, dan hasilnya 8120,179 mol. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Terus kita ketik tidak, dan program berhenti. Berikutnya kita menggunakan program flowchart dengan aplikasi Flowgorithm dengan menghitung rumus dari laporan praktikum fisika. Yang pertama ada integer kita masukkan integer dengan variabel n. Kemudian kita masukkan real, jumlah, rata, pembagian bagi jumlah 2, deviasi, ketelitian 2, ketelitian 3. Kemudian kita masukkan di sini assign dengan jumlah sama dengan 0, terus rata sama dengan 0, jumlah 2 sama dengan 0, deviasi sama dengan 0. Kemudian kita masukkan string dengan variabel lagi. Terus di sini ada pengulangan while-nya ketika di akhir nanti apakah akan ditanya apakah ingin mengulang ke awal lagi atau tidak. Kemudian di sini ada outputnya yaitu program untuk mencari rata-rata, standar deviasi, dan ketelitian pada laporan praktikum fisika. Terus akan ada output lagi berapa data yang ingin Anda hitung. Berapa datanya ini akan masuk ke n, input dengan variabel n, jadi n ini adalah data yang ingin dihitung nantinya. Kemudian n di sini, jika kita menuliskan 0, maka akan keluar hasil not available. Kemudian di sini jika kita memasukkan nilai 1 sama dengan 1 atau di atas 1, maka program akan berjalan. Di sini ada real, kita menggunakan array dengan nilai delta rata 2 dengan indeks masing-masing n. Terus di sini ini integer dengan variabel i. Terus di sini ada for, itu 0 sama dengan sampai min 1 sampai dengan 1. Terus di sini ada kita disuruh masukkan nilai ke berapanya dengan output i plus 1. Terus di sini sama dengan, terus di sini input dengan variabel nilai dengan indeks i. Jadi nilai yang akan kita masukkan nanti akan ada di sini dan akan dihitung oleh program. Kemudian kita assign jumlah ditambah nilai. Kemudian jika menghitung rata sama dengan jumlah dibagi n. Outputnya yaitu rata-rata. Jika ingin menghitung rata-rata, maka ntar di sini akan keluar hasil rata-ratanya. Kemudian di sini ada for yang seperti tadi, terus delta rata dengan indeks i sama dengan nilai i dikurang rata, delta rata 2, delta rata dikali delta rata, terus jumlah 2, ini menggunakan assign ya sini. Terus jumlah 2 ditambah delta rata 2, terus jika ingin bagi itu n dikali n dikurang 1, terus pembagian yaitu jumlah 2 dibagi, deviasi yaitu SKLP atau pembagian. Kemudian yang berikutnya ada outputnya standar deviasi ntar akan keluar dari hasil standar deviasinya. Kemudian di sini for-nya, terus ketelitian deviasi dibagi rata, ketelitian 2 1 dikurangi ketelitian 3, kemudian ketelitian 2 dikali 100.
Terus di sini ada output ketelitian. Terus di sini ketelitian 3 dan hasilnya akan keluar persen. Kemudian akan ditanya apakah ingin mengulang atau tidak. Terus baiklah, kita jalankan saja programnya. Kalau banyak data yang ingin Anda hitung 5, masukkan nilai ke 1 10, yang kedua yang 2 0, yang 3 30, yang keempat 40, yang kelima 50. Akan keluar rata-ratanya 26 dengan standar deviasi 9,2736 dengan ketelitian 64%. Apakah Anda ingin menghitung kembali? Kita tulis ya. Kita coba. Jika ya, maka program akan kembali seperti awal lagi. Jika tidak, maka program akan berhenti. Baik, yang berikutnya kita coba di C++-nya. C++-nya kita coba hukum gas idealnya. Terus yang pertama infloat IOStream, terus using namespace std, terus di sini integer main, terus integer pilihan double R. Di sini tuh rumus ketentuan yang akan kita gunakan untuk menghitung rumus hukum gas ideal. Di sini string lagi. Gunanya itu untuk pengulangan nanti di akhir agar bisa diulang lagi ke sistem awal. Kemudian sistem CLS ini yaitu menghilangkan program yang sudah dijalankan tanpa harus menutup program. Terus di sini cout menghitung rumus gas ideal. Terus di sini dengan rumus PV dikalikan RT. Terus di sini ada 4 pilihan apa rumus yang akan kita cari. Terus di sini ada perintah untuk memilih apakah ingin mencari nilai 1, 2, 3, atau 4. Terus di bawah sini ada CIN pilihan dari apa yang akan kita pilih nanti. Terus jika kita memilih nomor 1, maka kita akan dibawa ke program yang ini. Di sini ada pilihan 1. Ntar akan membuat, terus kita tulis sistem CLS, terus cout-nya mencari nilai tekanan P dan dalam satuan ATM. Di sini juga sesuai dengan yang atas ini. Terus kemudian kita masukkan integer K, cout masukkan banyaknya percobaan. Kita masukkan ada berapa percobaan yang akan kita gunakan, yang akan kita hitung. Terus di sini ada P, V, N, K dengan indeks K, dengan indeks masing-masing K. Terus di sini ada R. R ini yaitu ketentuannya, yaitu 0,0821 integer I. Terus for I sama dengan 0. Kemudian di sini cout-nya kita diperintahkan untuk masukkan nilai ke berapanya. Terus di sini akan ada perintah. Di sini maksudnya akan ada rumusnya yang akan dihitung nanti, yaitu P, kemudian NRT dibagi P. Terus di sini ada ketetapan dari R-nya. Terus kita akan disuruh memasukkan nilai N, T, dan P. Dan rumus yang akan kita gunakan nanti yaitu NRT dibagi V. Untuk program yang jika kita pilih nomor 2, 3, atau 4 sama seperti tadi, cuma yang berbeda rumusnya saja. Kemudian kita coba jalankan, kita run atau mencet F10 juga bisa. Kita ingin menghitung apa? Yang pertama kita coba menghitung nilai mol. Nomor 3, masukkan banyaknya percobaan, 1 saja. Masukkan nilai P-nya atau molnya atau atmosfer 10, masukkan nilai liternya 20.000 atau berapapun bisa, ini hanya untuk contoh. Terus masukkan nilai sunya 100. Maka hasil dari M-nya ini atau molnya ini yaitu 24.360,5 mol. Apakah ingin kembali ke menu awal? Ya, jika ya akan disuruh seperti akan dibawa ke menu seperti awal yang tadi. Kemudian kita coba di program C++ dengan menghitung rumus untuk laporan praktikum fisika. Yang pertama include IOStream, terus include CMAT. CMAT ini itu untuk karena di bawah ada rumus matematika, maka dari itu kita harus memasukkan ini agar perhitungannya bisa dijalankan sesuai dengan programnya. Terus using namespace std. Terus di sini ada integer main, integer n, variable n, string lagi agar program bisa mengulang di atas. Dan sini ada floatnya, jumlah rata bagi pembagian jumlah 2 deviasi ketelitian 2 dan ketelitian 3. Sini masukkan jumlahnya 0, rata 0, jumlah 2 0, deviasi 0. Kemudian kita menggunakan program do. Di sini cout-nya akan keluar program untuk mencari nilai rata-rata standar deviasi
dan ketelitian pada laporan praktikum fisika. Terus yautnya lagi di sini ada pertanyaan berapa data yang ingin Anda hitung. Jadi ada berapa data nanti ya yang ingin kita masukkan agar kita mengetahui hasilnya dengan mudah menggunakan program ini. Kemudian if di sini jika kita menuliskan 0, maka program akan keluar not available. Terus program pun akan terhenti. Kemudian jika kita memasukkan program satu atau di atas 1, maka program akan berjalan. Di sini ada nilai delta rata 2 dengan nilai masing-masingnya. Kemudian ada for di sini dengan integer i sama dengan 0. Kemudian siotnya masukkan nilai yang pertama nih kita masukkan dengan i plus 1. Terus jumlah nilai i rata jumlah dibagi n. Terus si outnya di sini ada menghitung rata-rata. Terus kemudian for di sini menghitung delta rata, yaitu nilai dikurang rata. Kalau delta rata 2, delta rata 1 dikali delta rata 1. Kemudian di sini untuk jumlah yang kedua delta rata 2. Kalau untuk mencari bagi yaitu n dikali n min 1. Bagian yaitu jumlah 2 dibagi. Untuk deviasi SKRT atau pembagian, si outnya di sini ada standar deviasi. Untuk ketelitian, cara menghitungnya ini deviasi dibagi rata, ketelitian 2 yaitu 1 dikurangi ketelitian. Ketelitian 3 yaitu ketelitian 2 dikali 100. 100 ini yaitu 100%. Kemudian kita akan ditanya ingin kembali ke menu atau tidak, sama seperti yang tadi. Pengulangan while-nya juga kita memilih ya, maka program akan kembali ke awal lagi. Mari kita jalankan dengan run atau mengetik F10. Berapa data yang ingin Anda hitung, kita masukkan 7. Ini untuk contoh saja ya, masukkan nilai yang pertama 10, 20, 30, 40, 20, 10 dan 40. Maka rata-rata yang didapat yaitu 24,2857 dengan standar deviasi 4,809 dengan ketelitian 80%, 80,19%. Ingin kembali ke menu, jika kita tidak maka program akan terhenti, jika ya maka program akan dijalankan seperti awal tadi. Program selesai. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tugas ini bisa memenuhi tugas PKS saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.